Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas materi tentang pembelahan sel. Pernahkah kamu mengamati persamaan ciri ataupun sifat antara kamu dengan orang tuamu? Entah itu bentuk mata, hidung, rambut, atau warna kulit. Kalau kamu perhatikan, setidaknya ada satu ciri atau sifat yang sama. Kenapa bisa begitu? Nah, setiap anak atau individu pasti memiliki ciri ataupun sifat yang mirip bahkan sama dengan orang tuanya. Nah, hal ini karena adanya ciri-ciri atau sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Pewarisan orang tua kepada keturunannya ini disebut sebagai istilah hereditas. Proses pewarisan sifat itu tidak terlepas dari peran dua macam peristiwa pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Jadi, sel-sel anak hasil pembelahan mitosis dan meiosis itu akan mempunyai DNA yang di dalamnya terdapat materi genetik dari sel induk. Bisa sama persis dengan induknya atau dari gabungan dari kedua sifat sel induknya. Untuk itu, yuk kita pelajari bagaimana pembelahan secara mitosis dan meiosis pada makhluk hidup, manusia dan hewan, ataupun pada tumbuhan. Oke, pembelahan sel itu terjadi secara langsung dan secara tidak langsung ya. Secara langsung biasa disebut sebagai amitosis, sedangkan secara tidak langsung terjadi melalui tahapan secara mitosis dan meiosis. Kalau dia pembelahan sel secara langsung, berarti tanpa melalui tahapan dari satu sel membelah menjadi dua sel. Artinya itu terjadi pembelahan binar. Nah, pembelahan secara langsung ini terjadi pada organisme yang prokariotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti. Nah, contoh mikroorganisme yang mengalami pembelahan secara amitosis adalah bakteri, ganggang, dan lain-lain. Nah, sedangkan pembelahan secara tidak langsung melalui mitosis dan meiosis itu terjadi pada organisme yang eukariotik. Nah, mitosis itu terjadi pada sel tubuh ataupun embrional atau pada jaringan tubuh yang masih muda pada tumbuhan ya, seperti ujung akar ataupun ujung batang. Nah, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Oke, kita akan pahami lebih dalam perbedaan pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis dan meiosis ya. Seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa pembelahan mitosis itu terjadi di sel somatik, tujuannya itu untuk pertumbuhan sel. Sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi di sel kelamin, tujuannya itu untuk mengurangi jumlah kromosom sel anak agar jumlah kromosom tetap pada tiap generasi. Nah, mitosis itu mengalami satu kali proses pembelahan. Satu sel induk menghasilkan dua sel anakan dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Sedangkan meiosis itu mengalami dua kali pembelahan. Satu sel induk itu menghasilkan 4 sel anak dengan sifat anak itu beda dengan induknya. Kemudian mitosis itu jumlah kromosom sel anak itu sama dengan jumlah kromosom induknya. Jadi jika kromosom anaknya haploid, berarti induknya juga haploid. Sedangkan kalau dia meiosis itu jumlah kromosom anak setengah dari kromosom induknya. Jika induknya haploid, maka anaknya nanti jika induknya diploid, maka nanti akan menghasilkan sel anakan yang haploid. Nah, tiba saatnya kita akan membahas bagaimana tahapan proses pembelahan secara mitosis ya. Proses pembelahan secara mitosis itu biasa disebut sebagai IPMAT. Artinya IPMAT ini adalah tahapan dari proses pembelahan mitosis tersebut, yaitu pada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase.
kita akan bahas masing-masing dari pembelahan setiap bagiannya. Yang pertama adalah tahapan interfase. Pada tahap interfase ini terjadi fase persiapan untuk pembelahan. Jadi terdiri atas 3 fase ya. Yang pertama fase G1 atau growth pertama itu pertumbuhan primer. Biasanya 6-12 jam. Sedangkan yang kedua fase S atau sintesis, di mana DNA itu mengalami replikasi. Waktunya itu berlangsung sekitar 6-8 jam. Kemudian ada fase growth 2 atau pertumbuhan kedua, atau biasa disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Nah, pada fase ini terbentuk organel sel, persiapan sel membelah sekitar 3-4 jam. Nah, kemudian di dalam interfase ini terjadi di inti sel. Nah, kemudian di dalam inti sel itu terlihat benang-benang kromatin yang dia halus dan sudah berduplikasi. Nah, itu dia tahapan interfase ataupun persiapan untuk pembelahan. Setelah melewati tahap interfase, masuk ke tahap profase. Berarti IPMAT dia P, profase ya. Profase ini terjadi penebalan kromatin menjadi kromosom. Kemudian muncul sentriol dan selaput inti sel menghilang. Nah, perhatikan gambar ini adalah gambar dari profase ya. Di mana di situ ada kromosom, sentromer, sentriol dan kromatid. Sekarang kita masuk ke tahap metafase. Metafase pada tahapan ini terjadi kromosom homolog itu berada pada bidang ekuator ataupun pada garis bidang ekuator ya. Perhatikan benang-benang spindle. Jadi masuk ke tahapan anafase, masing-masing dari kromatid itu tertarik ke kutub yang berlawanan oleh si benang-benang spindle ini sesuai dengan gambar ya. Nah, kemudian masuk ke tahap telofase ya. Pada tahap telofase ini itu terjadi pembelahan inti ataupun disebut sebagai karyokinesis dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis menghasilkan 2 sel anakan. Nah, perhatikan gambar ya, telofase itu terjadi pembelahan inti dan terjadi pembelahan sitoplasma. Nah, tadi kita sudah bahas pembelahan secara mitosis. Nah, sekarang kita bahas ya pembelahan secara meiosis. Sebenarnya pembelahan meiosis ini sama dengan tahapannya dengan pembelahan secara mitosis. Hanya saja nanti di sini tahapannya itu ada meiosis pertama dan ada meiosis kedua ya. Tahapannya sama, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Oke, kita bahas masing-masing bagaimana tahapan dari meiosis 1. Oke. Interfase. Pada meiosis 1, interfase itu masa sebelum meiosis 1. Ya, di sini juga tahap persiapan di mana DNA bereplikasi ya. Kemudian sentrosom juga bereplikasi menjadi 2 buah. Nah, masuk ke tahap profase 1. Tahapan fase 1 itu meliputi 5 tahapan, yaitu disingkat sebagai leptopadidi, artinya leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ya, kita akan bahas satu-satu tahapannya. Pada tahap fase leptoten itu kromatin berubah menjadi kromosom. Fase zigoten itu kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Kemudian masuk ke fase pakiten, ada duplikasi dari kromosom. Pada fase diploten terjadi pindah silang membentuk kiasma ataupun jama. Nah, fase diakinesis itu membran inti pun mulai menghilang. Nah, pada metafase 1 sama seperti profase 1, yaitu kromosom homolog itu berada pada bidang ekuator. Perhatikan tahapannya di sini digambar ya, metafase pertama. Kemudian lanjut ke anafase pertama. Anafase pertama itu masing-masing kromosom tertarik ke kutub yang berlawanan, sama seperti pada tahapan profase, anafase ya di mitosis. Oke, perhatikan juga di gambar ini adalah gambar bagaimana prosesnya ya.
Kemudian pada telofase 1 itu terjadi pembelahan inti juga atau karyokinesis dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 sel anakan. Ketika sudah terjadi di tahapan telofase ini, telofase pertama, nah nanti itu akan lanjut membelah lagi ke tahapan profase kedua, yaitu tahapan meiosis kedua. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pembelahan meiosis itu terjadi melalui 2 tahapan. Oke, kita perhatikan pada meiosis kedua. Nah, pada meiosis kedua sama juga ya, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Nah, pada profase kedua itu terjadi penebalan kromatin menjadi kromosom, muncul sentriol, dan inti selnya juga mulai menghilang. Perhatikan profase 2. Ini sudah terjadi sitokinesis ya, sudah terjadi pembelahan inti dan juga pembelahan dari sitoplasma. Kemudian setelah itu melewati tahap yang namanya metafase 2. Nah, metafase 2 ini kromosom homolog itu berada di bidang ekuator pada masing-masing dari setiap sel ya. Nah, perhatikan nih, kedua sel tersebut membelah ya, menarik kutub yang berlawanan ya, menarik dari si kromosom homolognya. Oke. Nah, selanjutnya pada anafase 2, masing-masing kromatid yang sudah tertarik kutub berlawanan itu masing-masing sel anakan ya, masing-masing kromatid tertarik kutub yang berlawanan pada masing-masing anak ya, itu anafase 2. Sedangkan telofase 2 itu terjadi lagi karyokinesis dan sitokinesis pada masing-masing sel anakan sehingga membentuk ataupun menghasilkan 4 sel anakan. Jadi satu sel itu menghasilkan 1 sel lagi. Tadi kan 2 sel, berarti dia jadinya hasil selnya itu ada 2 ya, terbentuk 2 lagi, berarti 2 sel anakan tambah 2 sel anakan menjadi 4 sel anakan. Nah, itu dia proses pembelahan secara meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana proses pembelahan dari mitosis dan meiosis. Sekarang kita akan bahas bagaimana proses gametogenesis pada makhluk hidup. Oke, proses gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet ya. Gametogenesis ini terdiri atas spermatogenesis dan oogenesis ya. Kalau spermatogenesis itu proses pembentukan sel sperma terjadi di testis. Sedangkan oogenesis itu proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu ovum, terjadi di ovarium. Nah, bagaimana gametogenesis pada tumbuhan? Gametogenesis pada tumbuhan itu terjadi pada tumbuhan yang berbunga tertutup ataupun tumbuhan tingkat tinggi ya. Terdiri atas 2 tahapan juga, yaitu mikrosporogenesis atau pembentukan sel gamet jantan ataupun benang sari ataupun stamen, dan ada juga megasporogenesis ya, pembentukan gamet betina putih atau stigma itu ya. Jadi gametogenesis tumbuhan itu ada 2, mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Oke, berikut adalah tahapan gametogenesis pada hewan dan manusia, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, pada spermatogenesis itu spermatogonium itu berubah menjadi spermatosit primer. Terjadi pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian melalui pembelahan meiosis 2 terbentuk dia spermatid ataupun pematangan spermiogenesis menghasilkan spermatozoa. Nah, sedangkan pada oogenesis itu diawali dari proses terbentuknya oogonium, kemudian berubah menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi oosit sekunder dan badan polar. Nah, kemudian oosit sekunder ini ya itu akan membentuk yang namanya ootit. Nah, badan polar ini akan membentuk yang namanya badan polar yang kedua, yaitu ootit ini juga tadi nanti akan berubah menjadi sel telur. Nah, itu dia hasil yang diperoleh dari oogenesis adalah 1 sel telur dan 3 badan polar. Oke, itu dia perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah,
Secara umum, perbedaannya lagi, saya ulangi sekali lagi ya, spermatogenesis itu terjadi di testis, oogenesis itu tempatnya di ovarium. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar atau kutub. Spermatogenesis kromosom sel anak itu sama dengan haploid, sedangkan kromosom sel anak pada oogenesis juga haploid. Oke? Itu dia perbedaannya. Tadi kita sudah bahas gametogenesis pada hewan, sekarang gametogenesis pada tumbuhan ya. Perhatikan mikrosporogenesis yang ada di sebelah kiri saya dan megasporogenesis yang ada di sebelah kanan saya. Oke. Yang pertama mikrosporogenesis, perhatikan ya, itu diawali dari mikrosporosit ya, mikrosporosit, kemudian meiosis 1 menghasilkan sel haploid, terjadi meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora atau tetrat. Nah, terjadi karyokinesis ataupun pembelahan inti menghasilkan inti generatif ya, inti serbuk sari. Kemudian ada inti sperma dan inti sperma itu keluar dari saluran serbuk sari. Nah, sedangkan kalau megasporogenesis itu diawali dari megasporosit. Megasporosit ini mengalami meiosis, itu menghasilkan yang namanya megaspora ya. 3 kali terjadi pembelahan meiosis, maka terbentuklah dia inti sel antipoda, kemudian inti kutub ada 2, sel telur dan integumen ya, kemudian terbentuklah dia sel sinergit. Itu dia perbedaannya. Nah, perbedaan supaya lebih jelas lagi saya ulangi sekali lagi bahwa mikrosporogenesis itu tempat terjadi kantong sari. Kemudian makrosporogenesis tempatnya itu di bakal buah atau ovarium. Mikrosporogenesis itu karyokinesis 2 kali, sedangkan makrosporogenesis itu karyokinesis 3 kali. Sekali lagi saya ulangi bahwa karyokinesis itu adalah proses pembelahan dari intinya. Nah, mikrosporogenesis itu menghasilkan meiosis 2 dan 4 sel hidup ya. Kemudian kalau makrosporogenesis hasil meiosis 2 itu 1 sel hidup, 3 degenerasi. Nah, hasil akhir dari mikrosporogenesis itu merupakan beluh polen dengan 3 inti ya, nukleus ya, sperma 1, nukleus sperma 2 dan nukleus tabung. Sedangkan hasil akhir dari kantong dari makrosporogenesis itu adalah kantong embrio matang dengan 2 inti, 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar dan 3 antipoda. Oke, demikian penjelasan saya tentang pembelahan sel ya. Mana poin pertama yang tadi kita bahas adalah tahapan mitosis dan meiosis, kemudian gametogenesis pada hewan dan juga gametogenesis pada tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.